Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Pada malam Natal ini, kita akan merenungkan tentang damai yang dijanjikan saat Yesus lahir. Sebelum kita memulai, buatlah diri Anda senyaman mungkin. Tariklah napas dalam-dalam. Lemaskanlah tubuh Anda ketika Anda mendengarkan firman Allah, agar Anda dapat mengingat kebesaran dan kasih-Nya yang abadi untuk Anda. Ia menjaga Anda malam ini sebagai Raja Damai. Bapa, pimpinlah aku kepadamu, gunung batuku. Pimpinlah aku kepada firman-Mu yang menguatkan dan menghiburku. Buatlah aku berlari kepadamu, bukan kepada yang lain. Buatlah aku berlari kepadamu sebelum aku melakukan yang lain. Lukas 2 ayat 14 berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Dapatkah Anda membayangkan bagaimana rasanya damai di bumi? Semua perang berakhir. Segala sumber daya dibagikan dengan adil. Ada kesempatan yang sama untuk semua orang. Itulah sebuah ideal yang kita impikan. Kenyataannya, mudah sekali perdamaian antar bangsa dan antar individu menjadi rusak. Ketika sang malaikat mengumumkan kelahiran Yesus, pengumuman itu datang bersama janji damai antara Allah dan mereka yang beriman kepada Kristus. Akan kedamaian ini, Yesus berjanji, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Kedamaian yang diberikan dunia dapat dengan cepat hilang atau gagal. Namun, damai dengan Allah tahan lama dan aman selamanya, karena diberikan oleh Dia yang tidak berubah. Bahkan ketika kita merasa tertekan, bahkan ketika kita gagal, bahkan ketika kita menemui jalan buntu, damai dengan Allah berarti Ia di pihak kita, membela kita, melindungi kita, apapun yang terjadi. Apakah Anda merasa bahwa Anda perlu mengusahakan damai dengan Allah? Mari renungkan lagi kata-kata Yesus. "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ketika kita berdoa, lemaskanlah tubuh Anda dengan napas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita.
Mari berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena damai-Mu tidaklah rapuh ataupun sementara. Aku dapat bergantung pada damai itu karena aku dapat selalu bergantung padamu. Tuhan Allah, terima kasih karena damaiku denganmu tak tergantung pada seberapa baik hidupku. Aku mengakui dosa-dosa dan kesalahanku kepadamu, karena damai itu takkan pernah pupus. Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Yesus telah mengalahkan dunia. Ketika dunia menjadi terlalu berat bagiku, bantulah aku untuk berlari kepada batu yang lebih tinggi dariku. Ia takkan pernah terkalahkan, terguncang, atau goyah. Keselamatan dan damaiku aman di tangan Yesus selamanya. Terpujilah namanya yang agung senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.